Berikut kami sajikan Trikarya Podcast untuk memberikan gambaran yang lebih baik tentang Koperasi Trikarya Insan Kreatif. Semoga bermanfaat. Mereka udah punya job kerjaan sendiri, ngapain gue masuk di koperasi? Keuntungan gue apa? Oke, saya bisa hubungkan Anda ke market yang lebih luas. Satu misal market ya, ataupun kemudian job, atau kemudian project dan lain sebagainya. Kalau Anda punya project, kami bisa mendanai. Halo teman-teman, ketemu lagi di Trikarya Podcast bersama saya Wonda. Dan hari ini kita punya bintang tamu yang menarik sekali. Seorang mungkin entrepreneur, bisa disebut entrepreneur juga enggak? Boleh entrepreneur juga. Wah, ini entrepreneur sukses yang asalnya dari Purwokerto. Iya. Boleh memperkenalkan diri dulu, Mas? Iya, saya dari Purwokerto, Firdaus Putra. Jadi kalau aktivitas ya di industri saya di koperasi, Mbak Wanda. Itu home base Purwokerto, bolak-balik ke Jakarta kayak gitu ya. Wah, tapi lebih sering di Jakarta. Ya lebih banyak di Purwokerto, tambah sekarang bisa di cover by remote kan, kita online bisa. Jadi sebenarnya aktivitas di Jakarta, kantor Jakarta, invoice Jakarta ya. Coba gara-gara bisa remote, nah itu enak kan. Nah tetapi kalau dibutuhkan saya ke Jakarta. Wah, Gitu. tadi kayaknya dikasih insight sedikit koperasi. Persis sama dengan Trikarya Co-op. Kita kan baru membangun nih untuk insan-insan muda kreatif. Luar biasa. Iya, di Trikarya Co-op ini buat teman-teman yang mungkin belum mengenal apa itu Trikarya Co-op, kita tuh sebuah wadah buat insan-insan kreatif untuk bergabung di sini. Dan di sini kita punya banyak sekali talenta-talenta yang bisa join dari industri-industri film, terus MC, host, ada banyak semua, ada DJ, pokoknya semua yang bergerak di insan kreatif. Trikarya Co-op ini menjadi wadahnya. Dan kali ini kita mengundang Mas Firdaus ini, kita mau dapat insight lebih banyak nih mengenai koperasi. Dan denger-denger nih Mas Firdaus nih udah menjalankan koperasi yang cukup sukses di Purwokerto. Itu merupakan kota kelahirannya Mas Firdaus? Enggak, saya asli Pekalongan. Pekalongan. Nah, tetapi kemudian kuliah dan kemudian sampai domisili di sana. Itu. Purwokerto ini adalah kota pertama kalinya koperasi lahir di Indonesia. Wah. Jadi sejarahnya tuh memang di sana. Itu pada 1896. Itu sampai kemudian yaitu pada zaman Belanda ada orang namanya Theo van Westerhout menginisiasi, dia melihat praktek sukses di Jerman. Jadi studi banding dia ke Jerman, kemudian masuklah itu dia ke Purwokerto ingin mempraktekkan. Di exercise di Purwokerto, kemudian dikembangkan dan sampai hari ini kemudian meluas di Indonesia. Wow, jadi ada value historisnya. Value historis itu yang menjadi dasar didirikan di Purwokerto. Ya enggak, itu ya kebetulan memang kemudian banyak aktivis-aktivis koperasi dari sana, jadi mungkin ada nuansanya gitu ya, dapat vibes-nya. Akhirnya banyak aktivis-aktivis koperasi juga lahir dari sana. Wah, boleh diceritakan nggak sih koperasinya Mas Firdaus ini bergerak di bidang apa? Ya, kalau koperasi saya sendiri, saya dalam artian ini ya saya sebagai salah satu member dan kemudian banyak anggota di sana karena hari ini anggotanya ada 1.500-an orang tuh. Banyak sekali ya. Ya, berdiri dari 2006. Jadi hitungannya ya cukup tua ya. Ini 2022 berapa tahun itu ya? Itu udah lama, udah lebih dari 10 tahun. Koperasi kami bergerak di industrinya itu retail. Retail. Ya, jadi masuknya sektornya konsumsi. Jadi punya swalayan, ya bayangkan seperti Anda lah tahu itu jaringan toko retail nasional lah. Kami punya brand sendiri namanya Kopkun Swalayan. Nah, kalau sekarang kami punya 6 cabang. Itu 4 di Purwokerto, 2 di tetangga kabupaten. Nah, itu ada juga di sana. Dan retail ini sendiri yang dijual itu produk konsumsi sehari-hari, consumer good. Ya tadi consumer good, bayangkan seperti jaringan retail yang lain seperti itu. Ada pakaian atau? Oh, pakaian enggak, kalau itu kan ada. department store ya. Store. Ini lebih ke consumer good-nya. Consumer good-nya. Consumer good. Tapi ada brand sendiri nggak yang dibikin oleh
Oh, belum. Belum Kop pun ada. belum sampai bikin brand, tetapi masih semua ya barang-barang dari pabrikan ya. Itu dari supplier, dari apa namanya distributor yang ada. Itu. Nah, membicarakan tentang koperasi, aku sebagai insan milenial nih Oke. masih bener-bener awam nih. Koperasi itu apa sih? Apa sih koperasi gitu? Terus kayak what's the benefit gitu untuk masuk ya. and join in the koperasi? Kok kayaknya nggak hype banget ya hari gini masih ngomongin koperasi gitu. Mas Firdaus bisa kasih info nggak sih ke kita kayak why we should join koperasi dan why we should build koperasi gitu? Oke. Yang namanya member di koperasi, ini owner. Member is owner. Jadi ini beda cerita. Mbak Wanda ke outlet kan biasa tuh, mau kafe, mau retail, mau apa. Punya kartu member nggak? Kan ditanya seperti itu. Nah kalau di sana member itu hanya member untuk loyalty program kan, Yes, diskon, buat engage sama customer. kayak gitu kan. Nah membership di koperasi itu sama dengan ownership. I see. Nah, padahal kalau Anda bisnis, jabatan tertinggi owner. Yes. Ya kan? Jabatan tertinggi itu owner. Jadi Anda bos, Anda pemilik dari perusahaan ini. Maka koperasi itu merupakan collective entrepreneurship. Wow, jadi seru banget ya kalau misalnya kita milenial kan senang tuh kalau nulis di LinkedIn jabatan apa bisa dong ya kalau ini bener-bener real. Yes, owner dia mengklaim ya seperti saya mengklaim tadi Anda bilang entrepreneur. Ya, saya entrepreneur, collective Yes. entrepreneur. Karena saya adalah owner dari perusahaan koperasi. Wow, sebenarnya Kayak gitu. kalau secara kolektif ini kalau dilihat-lihat ini lebih menguntungkan dan memudahkan gak sih Mas? Karena kan prinsipnya kayak gotong royong ya. Betul. Kita butuh pendanaan, ada Ya. anggota yang akan mensupport. Nah, biasanya kalau kayak gitu kita kan kasih atau mengajukan proposal untuk mendapatkan pendanaan. Nah, kalau di koperasi ini bentuknya seperti apa? Ya, kalau dalam konteks misal layanan finansial atau keuangan, ini kan tergantung format juga ya. Kalau misal itu pinjaman, ya itu relevan ke koperasi simpan pinjam. Tetapi bisa terjadi kalau sekarang kan betul ada yang lebih apa namanya naik daun itu crowdfunding ya, eranya crowdfunding. Yang kalau kita pakai terminologi lama, gotong royong, patungan modal, Yes. kan kayak gitu. Itu memungkinkan kemudian di-provide oleh koperasi. Kenapa? Karena sebenarnya apa yang menjadi dasar hukum, apa yang menjadi ketentuan adalah kesepakatan anggota. Itu dikenal juga sebagai koperasi itu self-regulated organization, SRO. Apa ketentuannya itu di anggaran dasar, ketok palu di rapat anggota tahunan. Jadi kita yang bikin Aturan mainnya, oh. layanannya, produknya, Aha. ya ditentukan oleh anggota. Sampai misalnya bisa nggak kalau ini crowdfunding, memfasilitasi crowdfunding, sejauh kemudian oke semuanya, ya oke. Tinggal kemudian pengurus bikin manajemen yang mengkurasi proposal, ada prospektus 1 miliar. Siapa yang mau patungan? Oke. Patungan modal. Yes. Siapa? Oh, atas per lembar kupon investasi ini dapat bagi hasil sekian persen. Silahkan kerjakan. Oke, Mas Itu. Firdaus. Kalau Mas Firdaus yang cerita tuh kayaknya kesana gampang, teorinya banyak, gampang banget. We as a millennials, gila banyak banget yang harus diurusin ya. Gua harus nyiapin berapa SDM untuk ngurusin Ya, itu, ya, berapa ya. orang. Nah, dengar-dengar juga nih, kebanyakan dengar-dengarnya ya saya. Oke, Mas Firdaus ini memang menjadi orang yang support untuk koperasi dan memberikan penyuluhan-penyuluhan. Ya. Nah, itu tuh kita bisa mendapatkan itu nggak sih once we have an intention to build a koperasi gitu? Ya, ya. Jadi memang saya dan teman-teman mengerjakan apa-apa. Kita punya lembaga ya, namanya Indonesian Consortium for Cooperative Innovation, ICCI. Itu lembaga inovasi koperasi satu-satunya di Indonesia saat ini karena belum ada lembaga yang concern ke sana itu. Nah, memang kemudian kami menyebut diri kami itu adalah inovator. Oke. Kenapa? Karena kami selalu memprovide hal-hal baru yang boleh jadi dalam konsepsi konvensional itu jarang dibicarakan, jarang diangkat ataupun jarang dikerjakan. Nah, kami memprovide itu kepada masyarakat ataupun kepada gerakan koperasi. Nah,
bagaimana itu ada pingin milenial atau zilenial pingin build koperasi. Kita akan mulai dengan Golden Talent Hunt. Nah, Oke. ini itu diselenggarakan di 64 kota. Nah, dari Golden Talent Hunt ini nantinya mereka akan menjadi anggota kita. Yang pemenangnya nanti akan kita bina di sini dan kita akan salurkan ke link-link yang sudah kita miliki, televisi, radio, apapun dari talenta masing-masing peserta ini. Nah, dari talenta masing-masing peserta ini kan kita akan dapat banyak sekali anggota. Nah, kalau dari Mas Firdaus sendiri, ini bisa menjadi benefit yang luar biasa buat perusahaan. Oh, dari kacamata perusahaan itu tentu, ya. Dari kacamata talenta tentu. Bayangkan kayak gini, saya nggak ngerti dunia artis, tapi saya membayangkan ya, dunia artis, model dan lain sebagainya. Masuk ke industri itu kan tentu butuh kualifikasi tertentu. Yang keduanya juga butuh ekosistem. Ketika dia gabung, awalnya anggaplah dia hanya lokal talent. Kemudian gabung ke Trikarya Co-op, masuk ke ekosistem, artinya di sana ada koneksi yang langsung terhubung dengan industri yang relevan, termasuk saya yakin ada mentor-mentor yang qualified, membina dia, menggembleng dia agar kemudian matang betul. Wah, itu benefit yang luar biasa yang bisa kemudian para milenial, zilenial ambil. Wow. Gitu. Dan talenta-talenta baru ini juga sangat diuntungkan karena mendapat network, dapat mentor. Dan enaknya apa? Kalau dengan misal agensi lain hanya sebatas kontraktual hubungan industrial antara agen dengan artis. Tapi kalau di sini artisnya pemilik perusahaan juga. Maka kontraknya juga dia bisa bikin sebaik mungkin. Yang kemudian benar-benar adil, wajar. Dan seterusnya. Oke. Itu ketika misalnya itu terlanggar, dia teriak-teriak nanti itu di rapat anggota tahunan dia punya hak voting kan. Tolong itu ubahlah, itu nggak betul, itu bagi hasilnya terlalu kecil misalnya. Nah, biasanya rapat anggota itu dilakukannya berapa kali? Rapat dalam anggota 1 tahun? itu sebenarnya terserah koperasi berapa kali. Tetapi kan kalau anggotanya banyak sehingga rata-rata dibikin setahun, minimal setahun sekali. Karena ada kemudian misalnya ada butuh investasi tertentu sehingga butuh karena ini gede nilainya misalnya ya, butuh rapat anggota tahunan, rapat anggota Anda setahun membuat itu 2 kali 3 kali nggak jadi soal. Tambah sekarang bisa online semua kan. Nah, itu lebih murah. Kita bayangkan kan masa kemarin sebelum pandemi itu semua rapat anggota rata-rata kan offline. Itu sehingga diselenggarakan setahun. Yang wajib itu setahun sekali. Itu untuk LPJ pengurus, LPJ pengawas. Jadi hanya pengurus saja. Anggota itu perwakilan, misalnya anggotanya ada banyak banget, gimana tuh Mas? Nah, kalau skema itu multi pihak, ini lagi-lagi saya menggunakan yang multi pihak ya. Kalau skema itu multi pihak, nanti para kelompok-kelompok ini rapat anggota sendiri. Oke, jadi pengurus sendiri. Yang pelopor enggak, yang pelopor. Yang pelopor Pelopor. mereka rapat anggota. Karena kan ini para entrepreneur, mereka punya yang diperdebatkan boleh jadi visi. Oh, ini harus begini, yang gede-gede ya. Artis rapat anggota sendiri. Itu penonton yang jumlahnya banyak rapat anggota sendiri. Difasilitasi oleh pengurus semua ini gitu ya. Nah, barulah kemudian ada rapat anggota paripurna. Nah, ini mendatangkan delegasi perwakilan. Ini delegasi. Anggaplah total manusia hanya 50, tapi mewakili banyak banget. Nah, nanti mereka ngambil keputusan. Itu. Nah, koperasi ini udah menjadi bentuk baru yang kayaknya millennials bisa aplikasikan untuk sekarang ini. Iya, saya memahami ada kekhawatiran itu karena memang yang dilihat di Indonesia saat ini ya baru seperti itu koperasi ya. Meskipun sebenarnya capaiannya juga besar. Anggota individu kita hari ini 25 juta loh, sebanyak itu. Dengan entitas badan hukum sampai 127 ribuan badan hukum koperasi. Itu. Lah, kalau di luar negeri itu beberapa backbone ekonomi mereka itu disangga koperasi. Kalau Anda ke Skandinavia, itu yang dulu Bung Hatta jalan-jalan ke sana, ada kemudian Denmark, Norwegia, Swedia, yang dia itu gitu ya, negara-negara yang itu maju gara-gara ekonomi domestiknya berbasis koperasi. Jadi joknya itu ya, antara anggota koperasi dengan jumlah penduduk lebih banyak
anggota koperasi. Kenapa bisa? Karena satu orang penduduk bisa menjadi anggota di beberapa koperasi. Oh, dan Kayak itu gitu. boleh? Itu boleh kan? Misalnya saya jadi anggota di Trikarya Co-op untuk kemudian akses industri kreatifnya. Saya menjadi anggota di koperasi simpan pinjam untuk akses pinjaman atau simpanan. Oke. Saya menjadi anggota koperasi konsumsi, Kopkun. Untuk apa? Belanja agar murah. Oke. Misalnya seperti itu. Jadi boleh. Oke. Gitu. Nah, kalau tadi ngomongin talenta-talenta kreatif nih. Talenta kreatif itu kan biasanya mereka kerjanya freelance. Mereka udah punya job kerjaan sendiri. Ngapain gue masuk di koperasi? Keuntungan gue apa? Terus pembagian keuntungan seperti apa? Kalau misalnya gue udah dapet job dari gue sendiri nih di luar, terus masa gue harus bayar ke koperasi? Nah, itu seperti apa tuh, Mas? Ya, sebenarnya kan kalau model yang freelance seperti itu dalam konteks ini industri kreatif, layanan ya, kita bicara service ya. Pertama jadi kata dasarnya itu layanan dulu. Koperasi bisa memberikan layanan apa ke member, sehingga di sana relevan. Ada kemudian dalam tanda kutip transaksi itu kan terjadi. Nah, layanannya misal kalau sudah dia jadi artis, mau ngapain lagi? Oke, saya bisa hubungkan Anda ke market yang lebih luas. Satu misal market ya, ataupun kemudian job atau kemudian project dan lain sebagainya. Yang kedua, kalau Anda punya project, kami bisa mendanai. Oh. Itu kan juga value. Yes. Ya, ini kan sebenarnya tergantung ya. Kalau dia sutradara mungkin boleh jadi butuhnya itu. Iya. Pendanaan untuk dia production film atau apa, atau musisi untuk dia rekaman dan lain sebagainya. Itu. Lah, ini tergantung dari service apa yang bisa diberikan koperasi. Nah, ini bisa bisa didalami kepada anggota-anggota tadi yang relevan. Jadi kalau Trikarya menghimpun aneka rupa, ada DJ, ada model, ada ini, ada ini, ya boleh jadi manfaat per masing-masing ini bisa aneka rupa, kontekstual, tergantung dia butuhnya apa. Oke. Tetapi saya meyakini karena sama-sama freelance industri kreatif, ada nampaknya beberapa layanan umum yang pasti akan jatuhnya sama. Itu hanya mungkin yang berbeda kayak sutradara sama mungkin artisnya mungkin berbeda. Tapi kalau konten kreator, artis, penyanyi, model, kemudian host, MC yang gitu-gitu mungkin sama. Oh, hubungkan dengan industri, maka value Anda lebih besar. Kalau dulu Anda jobnya itu 5 kali, setelah masuk Trikarya jobnya menjadi 10 kali. Nah, tinggal hitung-hitungan begitu. Pembagian hitungannya bagaimana? Hitungan pembagiannya bagaimana? Ya secara umum sebenarnya kan Anda, agensi lain seperti apa nih? Itu kan agensi lain berapa persen? Biasanya mereka mengambil, misalnya kita ngambil dia seorang bintang iklan, dapat tawaran iklan 35 juta. Terus agensi biasanya mengambil 20%. Nah, kalau di koperasi itu bentuknya gimana pembagiannya? Ya, logiknya sebenarnya sama. Kenapa? Karena itu sama-sama pada bisnisnya. Itu. Jadi boleh jadi as usual bisnis seperti yang lainnya. Soal kemudian Anda misal ambil 20%, tapi ingat 20% diambil masuk ke perusahaan menjadi pendapatan. Setelah itu dikurangi berbagai beban-beban lah, anggaplah di situ ada marketing, ada tetek bengek itu berbagai variabel fixed cost, naik ke atas menjadi laba bersih. Laba bersih kita sebut anggaplah sebagai sisa hasil usaha. Ini didistribusikan lagi ke anggota. Oke, itu sama kayak dividen untuk dividen. Berarti nanti dia dapat lagi. Itu jadi tergantung kan, menjadi nggak relevan itu mau berapa persen, toh nanti itu akan dikucurkan lagi kepada anggota. Jadi semuanya untung. Semuanya ya untung. Oke. Gitu. Jadi makin banyak chip in, makin besar juga makin pendapatannya. besar juga. Itu. Nah, bayangkan kemudian itu kan sebenarnya dari satu unit bisnis, anggaplah agensi. Duh, bayangkan kalau kemudian Trikarya set up food and beverage-nya, set up sektor-sektor lain, dia sekaligus invest. Ya, ingat artis Anda punya masa daluarsa juga. Betul sekali. Loh, maka Anda harus memikirkan strategi juga kapan exit dari industri ini. Betul. Ini industri yang boleh jadi sangat tergantung dari
Satu mungkin performa fisik ya, Betul. capek apa enggak, kemudian mungkin Aha. ya tahu sendiri talenta itu banyak banget, bermunculan terus dan lain sebagainya. Lah, ketika Trikarya Co-op ini juga dia provide, menyediakan atau bikin ya, mengembangkan unit-unit bisnis yang lain dari kacamata talent, loh oke, saya akan invest. Oh, ini menjadi bisa investasi jangka panjang saya, untuk one day saya bisa exit ataupun pension, anggaplah seperti itu. Itu juga value, itu Betul. manfaat. Karena memang kalau dilihat-lihat industri kreatif ini benar-benar masa depannya gimana nih ya gitu ya. Kalau semua bergantung dengan penampilan fisik itu Yes. akan kadaluarsa. Kadaluarsa. Oke, jadi koperasi itu bisa menjadi jalan keluar ya Mas. Iya. Aha. Karena kan sebenarnya talenta dia skill dia itu hanya salah satunya saja. Tetapi pada cara exit yang lain kupikir akan tereksplor kapasitas atau kapabilitas dia. Oh, Anda kemudian bisa masuk ke industri food and beverage dan lain sebagainya. Trikarya menyiapkan itu. Anda entah itu mau mengoperate ya silahkan, atau hanya cukup menginvest silahkan. Dan mungkin Gitu. kalau as an artist mereka udah punya dapat experience yang segitu banyak, tapi di industri sudah demand-nya tidak terlalu tinggi, bisa menjadi mentor di koperasi itu sendiri. Itu mentor itu juga menarik. Aha. Tinggal kan kemudian diikat PKS juga kan, perjanjian kan untuk mentor, value anggaplah bagi hasil berapa dengan mentor. Itu juga menarik itu. Seru banget. Gitu. Nah, terakhir nih, keuntungan buat anggota tuh apa? Kalau artis, oke, dia pendapatannya gede, masukin ke koperasinya besar, yang didapat juga besar. Kalau anggota gimana, Mas? Kalau anggota dalam artian anggota penonton mungkin ya. Iya. Anggota penonton apa benefit untuk mereka? Ya anggaplah, bayangkan saya ini nggak pernah gaul sama artis Mbak ya yang namanya saya orang awam biasa. Kalau ketemu artis itu senengnya minta ampun. Ini seperti kalau imajinasi saya ini kayak bidadari dari langit kan gitu ya. Loh, itu akan menjadi value lebih gitu kan. Dia menjadi anggota di mana ada artis di sana juga. Sederhananya analoginya satu grup WhatsApp dengan artis idolanya. Benar banget ya. Gitu. Belum ditambah kemudian kalau lo nonton filmnya diskon misalnya. Benar. Dapat merchandise yang eksklusif, yang privilege hanya untuk member saja. Oke. Itu bisa, berbagai hal itu provide itu bisa. Selain bahwa tadi saya bilang kalau ini crowdfunding, mereka juga bisa jadi investor. Yes, gitu. You as an owner juga ya. Karena sebagai owner kalau kita lihat tadi kue ya, kue dari bikin film yang itu bisa puluhan ratusan miliar labanya, kok sangat menyenangkan sekali. Wow. Masuk ke industri ini. Mungkin lebih besar daripada permainan trading saham kayaknya ya. Aduh, kayaknya banyak banget ilmu yang dikasih sama Mas Firdaus. Aku tuh jadi dapat banyak sekali insight baru selaku entrepreneur. Mas Firdaus tuh kayaknya udah berhasil banget. Mas Firdaus boleh kasih closing remarks buat penonton kita, mungkin tentang koperasi atau tentang Trikarya untuk join gimana? Oke, saya pikir saya ngelihat Trikarya ini sebagai koperasi yang inovatif ya. Yang keduanya punya pelopor yang expert. Itu yang menjadi salah satu kekuatan, keunggulan. Mereka orang-orang yang memang ahli, pakar di industri dan itu sudah lama. Itu menjadi leveraging faktor, pengungkit yang akan mempercepat pengembangan bisnis dan tentu saja achieve untuk milestone tertentu. Itu saya pikir kekuatan yang luar biasa. Jadi kalau nggak gabung Trikarya Co-op, kayaknya menjadi lost opportunity. Betul, sebuah kerugian. Kerugian. Jadi buat teman-teman millennials dimanapun Anda berada, nggak cuma millennials. Nah, ada satu pertanyaan lagi. Apa? Untuk join di koperasi ada batasan minimal umur gak? Oh, itu tergantung aturan main Anda set. Mau dibatasi boleh, mau seumur hidup boleh. Oke. Itu tergantung semua tadi self-regulated organization, tergantung ketentuan itu Anda letakkan di anggaran dasar. Misal mau dibatasi maksimal umur, misalkan ada produktivitas tadi usia kan, maksimal 56 atau 60 tahun silahkan. Dan nggak minimal dibatasi, nggak ada tidak masalah. dibatasi. Ya kalau minimal lah, kalau minimal kita bisa sedikit berdebat. Iya. Ya. Ada di undang-undang mengatur anggota luar biasa
artinya luar biasa itu tidak sesuai dengan ketentuan. Jadi sebenarnya boleh saja anak-anak SMP, anak SD, anak SMA jadi anggota di bawah 17 tahun. Nah, disebut sebagai anggota luar biasa. Kalau mau tuh, ternyata saya nggak tahu juga ya apakah model bisnis ini relevan untuk mereka apa tidak. Sangat, karena untuk relevan. talent bisa dari umur 0 sampai dengan bukan 0, maksudnya untuk infant, bayi pun bisa jadi modal iklan. Jadi benar-benar range umurnya itu tidak terbatas. Oh, kalau memang itu relevan dalam model bisnis Anda bisa buka seluas-luasnya. Atau kalau enggak ya ibunya ya, karena walinya gitu ya. Itu silakan. Wah, lengkap banget informasinya hari ini Mas Firdaus. Terima kasih. Oke, sama-sama Mbak Wanda. Udah keliling ya hari ini di beberapa podcast, tapi masih segar loh. Dan masih menyempatkan diri untuk datang ke Trikarya Co-op. Oh, saya justru yang terima kasih sudah di-invite sama teman-teman Trikarya Co-op. Terima kasih saya jadi ketemu sama teman-teman artis gitu. Dan apakah nantinya akan jadi penasehat kita di sini? Kalau itu karpet ada, dibukakan karpet merahnya, saya pikir terhormat sekali saya bisa ikut senang sekali kayaknya membantu teman-teman. Ada Mas Firdaus yang akan menjadi mentor kita di sini. Oke, teman-teman, kita akan banyak sekali diskusi-diskusi yang akan berlangsung di podcastnya Trikarya Co-op. Jadi buat kalian harus subscribe dan join ke sini karena tamu-tamu yang diundang juga pasti akan memberikan informasi dan insight yang sangat menarik yang pastinya kalian butuhkan. Oke, Wanda pamit undur, sampai berjumpa lagi.